bahwa sebenarnya I come from a family yang politicians juga. Jadi my mom itu kan 10 tahun di DPR ya. Dulu sempat 2 periode gitu. Terus papa juga sempat di provinsi. Jadi kalau soal political figure yang gue lihat gara-gara IR ini ya, satu sih yang gue idolain bro. Pemimpinnya Singapura dulu, Lee Kuan Yew. Iya. Sumpah itu pertanyaan yang bagus yang aku tuh pikirin terus dari kemarin dan aku sharing ke orang tua aku ya. Tapi takut kalau aku omongin nanti jadi kontroversial juga. Menurut aku untuk Indonesia saat ini kayaknya butuh sosok pemimpin yang seperti tadi bro bilang, strong leader ya. Yes. Yang kuat ya. Karena takutnya dengannya demokrasi Indonesia saat ini terlalu banyak masukan, terlalu banyak yang in power, terlalu banyak conflict of interest. Oke, welcome to Total Politik dan hari ini kita kedatangan narsum kayaknya dalam sejarah kita paling ganteng ini. Betul, ini satu-satunya narsum yang berhasil membuat gue minder. Waduh. He has everything we don't have. Iya. Dan sekarang abjadnya gitu. Makin ke sini makin hancur. Iya, artinya benar-benar. Atau sebaliknya, masih bahan mentah, setengah jadi, udah fabrikasi, fabrikasi. Nah, makanya kalau ada orang yang diciptakan Tuhan tuh dengan memang benar-benar di-sketch gitu, Dit. Nah, beliau ini betul-betul di-sketch gitu. Ya kan digambar baik-baik di sketch gitu. Kalau sketch apa bro? Sketch gigi? Sketch. Dilukis dengan ini Van Gogh. Tuhan lagi jadi Van Gogh atau lagi jadi bikin karya seni. Betul. Ya. Kalau makin ke sini, kalau di sini kun fayakun. Ada jokes gini. Jadi ada kata teman gua kan katanya Tuhan itu menciptakan manusia itu dari tanah dan kemudian dikasih dikasih nyawa kan. Nah, waktu pas lagi ada kebagian nih, pas ujung, aduh tanah udah habis nih, ada pasir mata kucing. Ada yang apes juga kayak gitu katanya, ini pasti dari tanah dan tanahnya udah bagus. Iya, di sketch. Di sketch. Siapa Din? Farel Darmasta. Halo bro, assalamualaikum. Duh gue deg-degan banget nih sumpah. Gimana lu melihat manusia-manusia yang secara perawakan ini tidak layak bersanding sama. Sumpah gue ngerasa kalian 2 poin pertama sih first impression gue ya, fun sama intelektual. Dan gue seneng banget kalau bisa ngobrol, bisa sharing tuh jadi nambah wawasan tuh gue paling seneng kayak gitu. Iya. Lo kalau gue 2 impresi gue buat lo ganteng dan memukau. Kalau gue ganteng. Amin. Nah itu pertanyaannya sebenarnya karena kita buka dengan kegantengan ini kan. Menurut lu ganteng ini aset nggak sih atau memudahkan lu atau malah kadang-kadang mempersulit lu juga kan? Terutama di politik lu setelah di kehidupan baru lu ya yang harus berhadapan dengan orang karir baru ini ya. Tapi nggak yang bukan berdrama gitu, bukan berakting gitu. Ya banyak yang jelek-jelek jadi pejabat. Nggak pada Pak Jokowi aja jualannya kesederhanaannya, ketidakgantengannya kan. Pak Jokowi nggak jualannya apa dulu? 2014. Orang wajah deso gini kok dibilang otoriter. Gitu kan dia nggak? Ketidakgantengannya yang dijual oleh Pak Jokowi gitu. Nah, ini beneran pertanyaan ini. Beneran. Nggak tahu ya kalau gue sih ngerasanya ya, maksudnya despite career path kita apa, dunia kita apa, kayak gue ngerasa kayak kesehatan, penampilan, atau mungkin ini juga berpengaruh karena sebelumnya di entertainment, jadi penampilan itu aset kan, dan di entertainment memang aset itu penting banget untuk dijaga. Nah cuman gue nggak tahu nih di politik ini kan karena baru juga ya, nggak tahu sebenarnya berpengaruh apa enggak, gue nggak tahu sih, kayak biasa-biasa aja lah. Activity lu selama ini di politik, lu merasa bahwa aset yang lu punya ini, yang selama ini lu anggap aset itu lebih banyak menguntungkan atau sebaliknya? In some extent menguntungkan bro. Misalnya? Contoh misal nih, kan kita pertama kali nih ya gue berpolitik, gue turun ke masyarakat, ada namanya kampanye kan. Nah ketika kampanye itu masihlah ada mungkin beberapa orang yang first impressionnya tuh dari penampilan gitu. Nah ini gue nggak tahu juga gara-gara maksudnya background gue sebagai aktor, karena mereka mungkin kenal sosok gue, atau karena
penampilan gitu. Cuman itu it comes with a few perks lah. Jadi orang ngelihatnya lebih antusias, lebih rame gitu, lebih kayak happy bawaannya. Jadi memudahkan kalau misalnya mau ngasih gagasan, visi misi itu mereka lebih mendengarkan mungkin ya. Artinya lu minimal pintu tuh udah kebuka dulu ya. Tinggal lu mau isi apa nih udah. Karena kadang-kadang orang ngetok pintu pun belum tentu dibukain nih. Iya enggak? Kalau muka hancur kayak gua ini kan. Iya kan? Enggak, lu enggak hancur lah bro. Coba bentar gue lihat. Gue tuh agak minus sebenarnya. Iya. Coba bentar ya. Coba lu pengen lihat ya kan, makin hancur kan. Oh confirm. Confirm. Iya. Ada orang bilang gini nih. Ini kayak dia nih, kampret nih kadang-kadang. Kenapa? Alah lu modal ganteng doang. Gue bilang, kampret. Ganteng tuh nggak doang. Ganteng itu ekstraktif. Ibaratnya lu punya di tanah lu, sumber daya alam. Lu punya nikel, lu punya batu bara, itu kan pemberian Tuhan, bos. Iya. Nggak doang, bos, itu, bos. Nah sebenarnya dan juga karir politik lu ini sebenarnya dari mana sih, Rel? Awalnya. Iya. Apa orang kan nggak tahu kok tiba-tiba masuk politik kayak ini partai-partai emang kayaknya memang memanfaatkan populer gitu. Apalagi partai gue sekarang ya bro ya kan udah sangat identik dengan sebenarnya banyak banget sih orang-orang yang kayak berpendapat awalnya kayak kenapa ya kok tiba-tiba ke politik. Mereka mungkin sedikit yang tahu bahwa sebenarnya I come from a family yang politicians juga. Jadi my mom itu kan 10 tahun di DPR ya. Dulu sempat 2 periode gitu. Terus papa juga sempat di provinsi. Jadi growing up sebenarnya tuh jujur nih ya, ini sedikit jadi curhat ya. Gue tuh gak pernah kepikiran jadi artis bro. Gue di shape sama nyokap gue sama keluarga gue tuh harus jadi diplomat dari dulu. Makanya diikutin kayak model United Nations, debate and speech, disuruh kuliah pun dulu sebelum putus kuliah ya. Itu ngambilnya IR, International Relations gitu. Lu HI di mana? Di ini UPH waktu itu. Oh UPH, bagus dong itu. Lumayan lah. Di Madu kalau nggak salah ini. Tapi cuman bertahan 1 semester. Iya. Karena syuting waktu itu. Benar. Mas Giring juga nggak lulus kan? Lulus sekarang. Lulus ya, udah. Akhirnya. Kejar paket C. Kuliah lagi kan? Iya, maksudnya kejar paket C kuliah gitu maksudnya. Oh gitu. Jadi memang lu tuh di set untuk apa sebenarnya untuk jadi diplomat ya? Karena mungkin itu salah satu cita-cita nyokap dulu kali ya bro ya. Dan dulu nih biasanya kalau cerita sama orang tua curhat kan soal masalah sekolah, masalah keluarga. Nah ini mama juga mungkin karena celebrity turned politician, jadi yang gue denger tiap hari pulang sekolah tuh ya curhat soal masalah-masalah di komisi 10 dia gitu. Kayak begini kamu makanya gini kan, nanti pas udah gede kamu harus gini-gini. Jadi ya mungkin secara alam bawah sadar jadi lebih tertarik kali ya sama dunia politik. Apa dari cerita-cerita nyokap dan bokap lo yang memang udah politisi profesional ya, memang udah berkarir di politik, apa yang membuat lo tertarik dari cerita-cerita itu, dan apa yang kayaknya menjadi halangan lo? Aduh kalau kayak gini gue nggak mau deh. Gitu. Ini kan pasti kan ada ada dilema kan. Betul. Ada kayak yang bertolak belakang itu mungkin pertama stigmanya kali bro ya. Stigma politik itu emang ya kita tahu lah dari dulu kan pesimis banget, image-nya tuh sinis banget karena ya emang kita nggak bisa kita pungkiri itu selalu related sama kayak hoax, sama fitnah, sama kayak memecah belah. Jadi ya apalagi anak-anak muda gitu kayak gue kalau ngomongin tentang politik sama my friends pasti mereka nggak ada yang interested sama sekali karena image-nya tuh udah buruk banget gitu loh. Maksudnya citranya kan kayaknya jahat banget politik. Cuman from what I see ini bukan teman-teman lu di OPH kan? Oh, bukan, in general ya. Tapi kayak ketika ngelihat my mom kayak ngelihat first hand sebenarnya seperti apa sih kerjaannya gitu ya. Mungkin memang kita nggak bisa pungkiri ya. Memang mungkin ada beberapa oknum-oknum yang seperti itu. Tapi kan tidak semuanya gitu. Dan gue jadi percaya dari pengalaman itu bahwa real change is constitutional. Jadi kalau kita ingin melakukan perubahan yang efektif, maksudnya contoh nih sebagai public figure sekarang, mungkin gue punya social media, gue punya suara, punya following, bisa influence orang-orang untuk kayak melakukan sesuatu, misalnya dari fashion, dari gaya hidup apa. Tapi if we actually want to change something, ya itu mau nggak mau emang harus terjun ke dunia politik gitu. Dan itu yang baru gue sadarin sekarang, yang akhirnya mungkin momentum juga kali bro ya, kayak di tahun ini tiba-tiba ditawarin sama partai politik dan melihat kayak demografinya yang katanya 60% anak muda, jadi kayaknya oh maybe it's time gitu loh. Lu kan sempat belajar international relation ya, Rel ya. Satu semester tuh pengantar lah ya. Iya, itu baru basic banget loh belajar. Memang kan akhirnya kan membentuk cara pandang lu terhadap dunia juga, dalam artian behavior lu mengonsumsi informasi internasional pasti lebih baik dibandingkan banyak orang lainnya. Setuju. Gitu ya, orang common people gitu ya.
Lu gimana sih ngelihat pemimpin-pemimpin dunia hari ini, misalnya kayak Vladimir Putin gitu misalnya. Kalau zaman kami kuliah dulu, itu kita itu karena nuansanya kiri dan ya kan harus melawan. Idola kita tuh waktu itu ada Chavez di Venezuela, ada Ahmadinejad di Iran. Some extent ada Gaddafi di Libya. Orang-orang yang kayaknya Evo Morales di Bolivia, Lula da Silva di Brazil. Kayaknya keren ya kalau waktu itu kita anggap perang lawan Barat, perang lawan established power gitu, Amerika dan sekutunya gitu. Kalau lu ngelihatnya gimana? Kalau soal political figure yang gue lihat gara-gara IR ini ya, satu sih yang gue idolain bro, pemimpinnya Singapura dulu, Lee Kuan Yew. Iya. Itu yang gue belajar karena waktu itu the first thing I read itu tentang Lee Kuan Yew kan. Jadi ya beliau tuh dulu bisa membuat Singapura menjadi salah satu kota termahal saat ini ya karena emang cara dia mengatur negaranya gitu yang mungkin bagi sebagian orang controversial, bagi sebagian orang kayak tidak bisa menyenangkan hati semuanya gitu, tapi he has a plan in his mind, dia punya kayak master plan mau gini, kayak kan ada satu tuh dulu yang kontroversial banget, dia mengharuskan di satu tempat tinggal tuh ada orang-orang dari berbagai etnis yang mungkin bisa bekerja nggak ya, karena kan beda ras takutnya jadi ada konflik, tapi ternyata it works gitu dan sekarang membuat Singapura menjadi seperti ini. Dulu tahu nggak kalau Lee Kuan Yew itu bisa sehebat itu kenapa? Kenapa bro? Karena dia itu dulu sebelum Singapura pisah dari Malaysia, dia itu politisi nasionalnya Malaysia. Jadi dia nggak politisi lokal Singapura. Iya, jadi kan Singapura sama Malaysia kan satu negara dulu. Dia salah satu menterinya Malaysia dulu kan. Nah, terus pisah gara-gara memang isu Malaysia yang membuang Singapura pada waktu itu kan. Rasial kan karena soal supremasi Melayu, ya kan di Malaysia. Jadi sebenarnya buat Lee Kuan Yew ya menurut gua nih ya. Ini karena kita bahas Lee Kuan Yew, kita lanjutin aja karena kita juga gua baru nonton di Netflix juga. Ini menarik sih gua seneng ngomong. Belum ada teman buat ngobrol ini karena lo nyambung ini kan menarik. Surprise gua. Kan. Karena dia sedih dan keluar dan dia politisi nasional ya di Malaysia. Jadi kan bukan hanya Singapura, dia menteri situ. Jadi untuk ngurusin Singapura sebenarnya itu udah turun kelas dia sebenarnya. Karena harusnya dia tuh levelnya lebih tinggi nasional gitu. Tapi memang kehebatan Lee Kuan Yew itu menurut gua adalah soal dia orang yang punya retorika politik yang bagus gitu. Dia seorang sarjana hukum kan. Ya kan. Yang kedua, dia punya dia mengambil jalur politik. Ngambil jalur politik, dia bikin partai PAP itu kan, dan jadi partai mayoritas sampai hari ini di Singapura gitu. Dan dengan retorika yang sangat luar biasa ya, retorika yang sangat persuasif. Dia itu di zaman itu memang retorika politik adalah cara yang paling tulen untuk bisa mengajak orang dan meyakinkan orang untuk bergabung. Dan Lee belajar dari Malaysia yang waktu itu dia merasa nggak cocok karena nggak mungkin gue etnis Tionghoa, etnis Cina, tapi kenapa ada supremasi Melayu di sana? Gue pengen bikin negara dengan multiracial, semua punya kesempatan yang sama, semua punya dignity yang sama, makanya presiden di Singapura itu giliran Perdana Menterinya lu boleh lah, PAP kan, karena partai pemenang. Tapi presidennya itu giliran. Kemarin ada Melayu pakai hijab, hari ini keturunan India, waktu itu Chinese, gitu-gitu. Macam etnis. Kemarin gue sempat di Singapura, orang taksi yang ngomong gitu bro, bener yang lu bilang. Jadi kayak ada semuanya, ada kesempatannya nanti gitu. Dan memang kebetulan karena tempatnya nggak terlalu besar ya, lokasinya nggak terlalu besar, jadi memang mengontrolnya juga lebih mudah mungkin ya. I agree. Tapi kan kontroversinya, nah ini gue mau tanya sama lu nih. Lu lebih senang, lebih cocok manage by fear apa manage by participation? Kalau Lee Kuan Yew kan agak manage by fear. That's a good question sih. That's a very good question Kalau Ahok mengaku dirinya, Pak, ini apa nih Pak? Ahok lebih parah. Gue pernah ya ke satu tempat gitu. Gue waktu itu wartawan di Balai Kota DKI. Ini barang ini 6 bulan yang lalu nih sama sekali ilalang, hancur banget. 4 bulan kemudian dari gue kesana itu udah jadi danau, udah ada bangunan, bagus sekali. Gue tanya sama Ahok, Pak,
Ini kenapa bisa begini Pak? Ah inilah lu goblok lu, dia bilang. Ini namanya MBA, apa tuh? Managed by Anger. Bukan Married by Accident. Enggak. Managed by Anger. Menurut lu gimana? Sumpah itu pertanyaan yang bagus yang aku tuh pikirin terus dari kemarin dan aku sharing ke orang tua aku ya. Tapi takut kalau aku omongin nanti jadi kontroversial juga. Ya, ini bisa kita edit nanti. Bisa diedit ya. Kalau salah. Kalau benar bagus. Punya judgement kita kan. Jadi aku merasa bahwa sebenarnya demokrasi itu seharusnya adalah untuk negara-negara yang sudah siap menerima itu. Jadi demokrasi itu apa sih artinya yang aku tangkap ya, correct me if I'm wrong ya. Jadi kayak in a community yang mereka emang sudah sama-sama maju lah ibaratnya, mereka harus mendelegasi satu pemimpin biar mengatasi satu komunitas ini gitu. Nah, cuman the problem here menurut aku untuk Indonesia saat ini kayaknya butuh sosok pemimpin yang seperti tadi bro bilang, strong leader ya. Yes. Yang kuat ya. Karena takutnya dengannya demokrasi Indonesia saat ini terlalu banyak masukan, terlalu banyak yang in power, terlalu banyak conflict of interest. Akhirnya untuk mencapai satu tujuan itu banyak banget halangan-halangannya nih. Jadi kayak ini maunya begini-begini, ada agenda sendiri, yang ini conflict of interest sendiri. Jadi untuk mencapai satu tujuan tuh jadi susah dan costly banget menurut aku ya. Rumit. Iya, harus dapat sebenarnya kayak kalau bisa pemimpin yang tegas kayak mungkin di China ya. Tapi pemimpinnya yang bener juga, jangan sampai kayak North Korea gitu loh maksudnya. Tegas tapi harus diawasi lah. Betul. Atau Pak Jokowi, misalnya Pak Jokowi dengan senyuman dia bisa mengajak banyak banget orang untuk bergabung sehingga dia bisa lakukan pembangunan itu sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Cuman caranya very ini ya. Betul. Karena kita nggak tahu Pak Jokowi senyum itu apakah senyum apa ada nginjak jempol juga gitu. Butuh 2 periode dulu Pak Jokowi baru sampai di situ kan. Yang kritiknya ini menarik menurut gua. Omongan Feral nih soal demokrasi gitu. Konsep demokrasi. Kalau Ahok dari periode hari pertama udah managed by fear. Iya kan? Managed by anger, dia ngaku sendiri bos. Iya, dia marah-marah itu. Makanya dia kalah kan. Nah, tapi menarik tadi tuh. Ini gue sebulan yang lalu gue cerita sama Budi, gue ke Singapura, anak gue sakit di situ kan. Anak gue sakit, masuk ke rumah sakitnya. Ya kan? Baru nyampe rumah sakit disuruh ngambil antrian untuk periksa nurse langsung. Iya kan? Pas habis mau periksa nurse, nggak ada nih nanya formulir segala macam, nggak ada. Iya. Terus gue tanya sama Zulfikar Amir, Prof, salah satu profesor di NTU di sana. Prof, hebat juga ya Prof, nggak ada nanya formulir nih Prof. Masuk konsultasinya keluar masuk dan diladeni semua pertanyaannya sampai ada lagi. Oh kalau itu tunggu dulu ya, saya tanya ke dokter ahli yang lain ya. Nanti kamu balik sini lagi katanya. Diladenin terus gua sama istri ya. Terus beginilah negara yang dijalankan dengan sains dan teknokrasi katanya. Demokrasi memang agak jadi isu pinggiran. Kebebasan jadi isu pinggiran kata. Kuncinya di stabilitas politik. Dan stabilitas politik itu harus ada kekuatan yang sangat dominan. Iya nggak sih? Betul. Dan pertanyaannya ya tadi itu menarik Feral bilang. Apakah demokrasi kita bisa menghasilkan sebuah keputusan yang lebih cepat dan efektif? Ya kan? Atau kita masih terjebak dalam prosedurnya tanpa meloncat ke tujuan kita berdemokrasi untuk kesejahteraan kan begitu. Itu maksud gue bro. Ya cuman gue susah merangkai kata. Itu maksud gue. Gue menangkap tadi maksudnya. Iya. Jadi benar. Kan, kemarin gue bercanda pas di Singapura, jangan-jangan kita nggak terlalu butuh demokrasi yang mulia nih. Gue juga sempat berpikir kayak gitu. Kayaknya itu tren dunia loh, bro sekarang. Kembali ke sentralistik, otokrasi istilahnya. Lo kebayang nggak otonomi daerah kita aja misalnya kan dari sejak reformasi sampai beberapa tahun terakhir kan semua diserahin sampai ke level otonomi daerah ke kabupaten kota. Lo tau nggak dalam 5 tahun terakhir aturan-aturan yang kayaknya membuat ini jadi kacau di bawah, kayaknya wewenang yang terlalu liar di bawah, itu kembali ditarik-tarikin lagi, dievaluasi lagi ke pusat. Jadi ada resentralisasi. Mungkin demokrasi kita ya kita nggak bisa terima bahwa kebebasan yang mentok itu yang mungkin paling baik buat kita gitu. Kalau gue bilang gue setuju sama Khatib Basri sebenarnya. Apa tuh? Dia semua itu ekonomi dipandang sama Khatib Basri nggak ideologis.
Nggak ada ide kanan, ide kiri, komunis atau liberal, itu nggak. Karena situasi globalnya membuat harus kayak begitu. Betul. Nah, gue pun melihat demokrasi juga begitu. Dan Lee Kuan Yew menjalankan itu. Lee Kuan Yew di politik dia kuat sekali, dia dominan sekali. Betul. Tapi ketika negara-negara lain yang sangat sentralistik di sekitarnya Singapura, dia bikin itu negara bebas. Perdagangan bebas, ada tax holiday, lu kalau mau investasi di sini ekonominya nggak protektif. Ekonominya sama sekali tidak protektif, sehingga Singapura jadi tempat yang sangat nyaman untuk jadi hub perdagangan dan investasi dunia. Tapi kan? pemerintahan dan politiknya sangat sentralistis. Lu lu buka WhatsApp cek konsolidasi sama teman-teman lu bisa ketahuan. Pengajian nggak boleh di sana, Bos. Emang iya? Zaman itu. Sampai hari ini. Iya, nggak boleh sembarangan maksud gua. Media nggak bisa lo. Sebebas lu bikin TikTok kata-katain orang tuh nggak bisa. Itu juga concern gue sih, bro. Nggak boleh sembarangan. Gue seneng dari podcast ini banyak belajar juga, gue seneng banget. Karena lu ngomongin Lee Kuan Yew coba rangsang kita. Coba lu ngomongin Amin Rais kan beda gitu. Tapi itu kan nggak mungkin. Itu sama yang di depan ngomonginnya. Tapi ini menarik loh. Lu kelahiran tahun berapa? 96, bro. 96, ya sorry. 96 kayaknya. Sumur Abraham, sumur Cakra. Kayaknya Lee Kuan Yew udah nggak jadi perdana. Nggak, udah gocotong. Lee Kuan Yew itu tahun 91. Iya, 91 kan, gocotong kan. Tahun 96. Udah Lee Hsien Loong belum? Belum. Masih gocotong. Kan? Nah, ini kan lu nggak ngalamin, Rel. Tapi kenapa lu bisa mengidolai? Karena maksud gue gini, Lee Kuan Yew, it's a fairy tale lah buat orang anak-anak Gen Z. Harus gue milenial kayaknya ya. Termasuk milenial. Enggak, lu Gen Z dong. Gue Gen Z, Bos. 96 itu Gen Z. Gen Z termasuk ya? Old Gen Z. Iya. Old Gen Z senior lah. Tapi kayaknya mental ini gue kuat deh. Kalau lu enggak dikit-dikit healing ya? Enggak mental. Kalau Gen Z kan dikit-dikit, waduh. Harusnya normalnya ada orang seumuran lu, apalagi yang udah melek politik, itu pasti idolanya, let's say misalnya nih, kalau nggak mau Jokowi terkesan merendahkan, ya misalnya Jokowi, Mas Ganjar, Ridwan Kamil, Anies, orang-orang yang selama ini pakai media sosial untuk bisa mendekati orang. Mungkin karena ngelihatnya itu kali kalau zaman sekarang ya. Tapi keren banget. Gua jujur amazed dan impresif. Waduh, thank you bro. Itu soalnya yang what I remembered dari pas kuliah itu dulu pertama kali belajarnya ada tentang itu gitu dan. Apa yang membuat lu ini kan artinya ini figur dunia yang juga lu kagumi kan artinya kan. Gue ngerasa nggak tahu ya, bener dari tadi sharing sama kalian dan apa yang gue tahu tentang Lee Kuan Yew ya, gue ngerasa itu yang Indonesia butuhin sih kayaknya ya. Tapi again it's not easy karena Singapura kecil, maksudnya ya you know lah. Tapi jujur lama-lama kita juga merasa bahwa Lee Kuan Yew kayak keren juga kalau jadi presiden kita gitu. Tapi gini loh, kalau gue masalah kecil dan besar Rel, gue agak punya perspektif yang lain. Maksud gue gini, memanfaatkan keberlimpahan itu sama sulitnya dengan mengoptimalkan kekurangan. Setuju. Iya kan? Setuju. Lu ganteng kalau lu nggak rawat dengan kos yang tinggi gitu misalnya, kegantengan lu value-nya makin turun kan? Iya benar. Iya benar juga ya. Gua yang nggak ganteng dengan gua harus berpakaian rapi, olahraga, semua. Iya kan, meningkatkan value gua. Jadi make sense. Sama susahnya sih menurut gua. Sama susahnya antara berlimpah ataupun kekurangan. Jadi kalau teritori nih bahasa ada kawan kita dari etnis tertentu kan yang suka kita konsultasi masalah bisnis di sini. Udah tahu kan lu etnis apa kan? Masalah bisnis. Bisnis etnis apa? Sama kayak Lee Kuan Yew lah. Genetically jago dagang lah. Iya. Kita bilang gini, lu tolol ya berdua. Ya under budget sama over budget tuh sama jeleknya katanya. Oh iya benar juga. Karena kita pikir bos ini kan kita bikin plan nih. Ternyata di bawah lebih murah, kita bisa lebih hemat dari itu. Dimarahin kita. Goblok lo ya. Iya. Bukannya malah bagus harusnya. Harusnya kan bagus sih. Enggak, artinya plan lo salah. Gitu. Kan gue bisa lebih hemat. Iya, ini agak killer ya. Ada kata-kata goblok itu menikmati. Lee Kuan Yew itu Cina Semarang kan, Dit? Gua enggak tahu tuh. Iya ya. Orang tuanya dari Semarang. Masa sih? Iya.
Bukan dari Tiongkok langsung. Bukan, dari Semarang. Ya pokoknya itulah. Karena dulu kepastikan ya benar. Iya. Kan nggak ada batas teritori kan. Semuanya Hindia Belanda dulu. Tapi bicara kami yang di dunia politik ini udah merasakan dan menikmati, udah sampai taraf menikmati kita digoblok-goblok dan ditolol-tololin. Baik oleh netizen. Iya. Ya, ataupun abang-abang senior yang hari-hari. Kalau netizen gue nggak, ya udah. Ya nggak peduli juga. Abang-abang juga nggak peduli. Nggak peduli ya. Yang penting abang datang. Di politik, gue menemukan sama Ari, kadang-kadang for some people itu love language-nya adalah ngatain. Ya. Emang tolol. Lu udah masuk fase mengalami itu nggak? Karena orang mau ngatain lu. itu apa namanya, the way mereka untuk memberi perhatian gitu. Misalnya nih, ini baru nih. Pak Rocky Gerung kan lagi agak sedikit sama kita berdua nih, ya kan? Oh kalian kenapa mah? Hai Rock, hai Nyor. Misalnya gitu, terus aduh kita masih pikir udah lama nih. Rocky masih marah nggak Dit ya? Enggak, kemarin gue ketemu sama teman, ketemu Rocky. Mana dua monyet kampret, monyet kuya itu kan? Oh udah masih marah dong tuh artinya. Enggak lah, itu artinya udah baik. Itu dengan ngatain udah. Lu gimana? Di politik ngelihatnya gimana? Di politik orang politik gitu. Wah, jujur ya bro, di politik ini language-nya gue masih bingung. Karena nggak, maksud gue juga bingung. Kadang-kadang orang ngomong apa, gue nggak tahu maksudnya apa. Kayak ya bener kayak orang-orang bilang ya nggak ada temen, nggak ada lawan, nggak ada kawan. Jadi ya gue masih bingung language-nya sumpah. Jadi ya cuman ya gue kembali lagi percaya aja sama arahan partai kan, sama mentor-mentor di politik, sama kebetulan nyokap bokap juga sangat ngebantu banget kan. Jadi bokap tuh tandem gue juga bro. Gue di RI, bokap di provinsi gitu. Oh, jadi di PAN juga? Di PAN juga. Oh. Jadi lu dapil mana sih, Rel? Jabar 7, bro. Jabar 7. Jabar 7 mana aja? Karawang, ya? Purwakarta, Bekasi Kabupaten. Oh, tempatnya Budkom itu. Enggak dong. Oh, Purwakarta iya benar. Banyak teman di situ, bro. Ada. Banyak. Jadi jagoan Golkar tuh kita. lanjut. Iya. Kita titipin. Jadi ya paling lebih banyak. Ya gitulah, banyak banget belajarnya ini. Ya harus adaptif sama resourceful banget lah. Oke. Jadi selama ini yang jadi translator bahasa-bahasa yang agak hutan rimba ini salah satunya bokap lo? Bokap, karena bokap mungkin udah lama di politik ya. Dan menurutku bokap tuh politisi yang baik lah, dia politisi yang bagus gitu. Jadi benar-benar tahu gitu, bisa ya untuk mencapai a certain goal you have to do this kayak gitu. Ada nggak story yang lu kira maksudnya apa, tapi setelah ditranslate sama bokap lo yang udah matang di politik ternyata beda gitu? Banyak bro. Misalnya. Gue nggak tahu gue boleh cerita apa enggak. Boleh cerita aja kalau jangan sebut nama. Jangan sebut nama kalau banyak lah, kayak misalnya keinginan dari jangan sebut nama ya. Iya, dari seseorang kepinginnya gue ini sebagai kader begini gitu. Cuman gue nangkepnya beda gitu. Jadi mungkin hal kayak begitulah, hal kecil minor gitulah. Iya, lo harus lebih berani ngomong contoh-contoh kasus yang harus lebih spesifik ya. Iya. Aduh, gue skip deh. Gue ngomongin aja kalau misalnya terlalu berat kita potong aja nanti. Iya. Misalnya kan kita adjust aja nanti. Iya, misalnya gimana? Misalnya. Kalau bisa yang dari luar, kalau bisa yang dari luar ya, dari luar partai. Oh, dari luar partai. Sama crowd ya, crowd atau sama orang yang di luar institusi lo gitu. Belum ada sih. Atau ngomongin Mbak Zita juga. Ya udahlah, itu minum. KSPSI Adli Gani itu kan. Iya. Apa ini singkatannya? Serikat Buruh. Kita pro buruh. Pro oligarki juga. Iya. Di dapil lu banyak buruh. Banyak di Karawang. Mungkin bisa kolaborasi. Coba ini dulu, dihimbau dulu nih. KSPSI Andi Gani. Coba teman-teman. Iya. Coba teman-teman KSPSI gitu. Apa kabar gitu? KSPSI, apa kabar? Iya, semangat terus Pokoknya buat kalian, kita support buruh. Top. Iya, basisnya di situ ya. Iya betul. Iya benar juga ya, nggak pernah. Iya belum pernah gue. Betul deh, lo mungkin diskusi sama teman-teman itu juga menarik gitu. Menarik. Ya. Gue jujur ya, kalau gue pribadi ya, gue belum tentu punya mental kayak lo. Maksud gue yang masuk partai, artinya lo harus bisa bertemu dengan orang-orang yang lu hindari selama ini. Yang gue males ketemu sama orang, gue harus temuin gitu. How you deal with it gitu. Ngapain ketika lu udah di dunia sekarang yang nyaman,
yang lu bisa ketemu dan hidup sama orang-orang yang benar-benar lu suka aja gitu. Bener. Dia aja menjadi wali kota nggak jadi gara-gara anjing lah nih gue harus ketemu sama begundal males ini kan misalnya gitu. Kalau lo kenapa bro waktu itu faktor yang bikin lo akhirnya nggak jadi? Bukan. Ini belum post factum ya? Belum post factum sih, baru rencana aja udah gue urungkan gitu. Karena ini ya gue merasa ini aja sebenarnya nggak siap aja gue. Maksud gue untuk menghabiskan waktu gue di mana gue harus berhadapan dengan orang-orang yang gue nggak yakin mereka bisa berubah kalaupun gue jadi pemimpin. Melayani orang-orang yang kayaknya nih jujur pasti 90% akan buang waktu gue aja. Gue tahu hasilnya gitu. Nggak efektif ya rasanya, kayak percuma ya. Iya. Dan itu di politics. Di luar politics lu bisa punya privilege untuk bisa pilih. Iya. Karena gue lu nggak bisa pilih. Gue tahu hasilnya gitu loh, lebih ke situ aja. What do you think? Nggak tahu, mungkin gue terlalu naif sama terlalu optimis kali bro ya. Cuman ya mungkin karena ya masih ada kayak fighting spirit yang ngerasa kayak ya nggak tahu lah, mungkin it's time buat generasi kita untuk take control dengan course politik di negara ini gitu. Karena yang gue pelajarin juga ya, mungkin growing up some people are privileged enough untuk apapun political decisions yang dibuat di negara ini tidak terlalu berpengaruh sama kehidupan mereka. Tapi kan a lot of people berpengaruh karena yang gue pelajarin ya bro ya, keputusan politik di Indonesia ini akan berpengaruh to something as small as berapa harga makanan favorit kita, something as small as konser band favorit kita akan datang ke negara kita atau enggak gitu. Maksudnya emang se impact itu sebenarnya gitu. Jadi keputusan politik lah, pajak susah nih, Coldplay cuma sehari. Iya, maksud gue itu. Spesifiknya itu maksudnya mungkin ya. Jadi gue ngomong. Ya, it affects like the entire sphere of our lives kan. Dan gue ngerasa kayak yang ngelihat sekarang momentum ini yang 60% anak-anak muda, ya gue masih ada rasa optimis yang kayak ya gue sempat kayak lo juga, akhirnya percuma lah like gue misalnya masuk it won't change a lot gitu loh. Tapi I feel like sedikit kalau misalnya kita semakin involved di politik praktis, anak-anak muda makin take control, makin banyak influence, makin ya siapa tahu banyak yang kepilih di DPR. Karena juga tadi sharing sama Kak Zita Kak Putri, katanya sekarang ini di DPR RI cuma 4% yang anak muda kan dari 575 orang. Jadi ya menurut gue itu sangat kecil banget, sementara kita mayoritas saat ini gitu loh. Jadi ya gue masih ada optimis aja sih, kayaknya bisa deh, coba deh gitu. Rel, forum politik dan crowd politik apa yang kan kebalik nih di pertanyaannya, yang paling lu nyaman, yang paling lu suka? Kayaknya gue passionate gue di crowd politik dan di forum politik yang kayak gini, yang pan gitu. Iya. Apa misalnya dari perjalanan lu yang panjang ini ya, dari pelajaran gue yang baru mau setahun ini, yang gue pelajarin ya mungkin bukan yang paling lu nyaman ada di forum atau crowd forum atau crowd seperti apa? Di crowd politik. Jujur politikus yang anak muda bro. Karena cara mereka melihat masalah, cara mereka kayak approach solusinya seperti apa, cara mereka berpikir to something as simple as that tuh beda banget gitu. Kayak even apa ya, gue ngobrol sama siapa ya contoh politisi muda ya, oh ini Samara ya. Ya I think she's very smart lah, very knowledgeable kan. Itu cara dia ngeliat sesuatu, terus nggak lah, menurut gue solusinya mendingan gini aja, simple gitu. Dan gue mikir kayak iya juga ya, kenapa nggak begitu gitu. Tapi ya kalau sama yang lebih senior mungkin beda lah, environmentnya beda lah. Iya. Kalau crowdnya anak-anak muda juga memang. Anak-anak muda. Di anak-anak muda. Lebih happy. Atau ada yang juga misalnya Mbak Yanti, Krisdayanti gitu ya. Lu crowd yang paling lu asik apa? Gue kalau ketemu ibu-ibu tuh seneng banget gue gitu. Lu? Oh itu juga mungkin salah satu aspek yang bikin seneng banget ya kalau ketemu sama konstituen lah, sama masyarakat gitu. Mereka yang maksudnya standard of livingnya, quality of life-nya masih jauh banget sama di kota-kota besar gitu. Jadi as simple as kita datengin, kita kasih sembako segala macam, itu means a lot to them gitu. Tapi at the same time kita mau ngomongin soal sesuatu yang lebih apa ya, berat mungkin, agak susah untuk dikomunikasi, agak susah gitu loh. Jadi ya itu dia kembali lagi yang papa bilang, caranya oke, kamu misalnya mau berjuang untuk mereka gini. Ya caranya bukan berarti kamu harus ngomong visi misi kamu, gagasan kamu terhadap mereka, tapi justru kamu gimana caranya kamu terpilih dulu, baru kamu dengan wewenang yang kamu punya nanti bisa membantu mereka dengan program-program kah, anggaran, whatever. Dan gitu. Kemudian mereka teryakinkan lah dengan itu gitu ya. Nah gini, salah satu hal yang politician itu takut adalah yaitu kalah. Nggak kepilih ya.
Kalau gue punya quotes kayak gini. Kebenarannya orang-orang kalah itu omong kosong. Dan omong kosongnya orang-orang benar itu akan jadi kebenaran gitu. Omong kosongnya orang-orang apa? Benar. Omong kosongnya orang-orang menang jadi kebenaran. Iya. Kebenarannya orang kalah akan jadi omong kosong. Iya. Tuh. Gue tahu, jadi artinya useless kalau lo nggak kepilih, nggak ada gunanya. Gimana lo memandang itu? Kalau gue ngeliatnya mungkin itu benar juga ya bro ya. Maksudnya untuk some politicians mungkin ya. Tapi kalau gue kembali lagi kan gue coming from entertainment background. Gue masuk ke politik sama sekali nggak ada niat. Ini juga mungkin yang gue rasain ya, maybe a lot of cases korupsi terjadi itu karena biaya kampanye itu sangat besar bagi politikus-politikus yang mungkin bukan selebriti gitu, karena kan ya mereka harus pasang billboard apa semua kan kosnya tinggi ya. Tapi kalau bagi gue yang gue rasain malah yang gue sharing ke teman-teman yang sama-sama dari entertainment, malah kita sama sekali nggak ada ketakutan menang atau kalah. Lebih nothing tulus ya. Lebih nothing tulus karena at this point gue ngerasa gini loh, kayak gue melakukan ini bukan semata-mata nyari uang, bukan semata-mata nyari kayak kekuasaan, tapi maksudnya in terms of my life right now, I'm very comfortable, kayak I'm blessed to be at this stage of my life, kayak tapi ini lebih ke personal interest aja gitu. Kayak gue ngerasa as a person, masa kita nggak develop, kita nggak berkembang gitu kan, kita pasti ada achievement berikutnya yang ingin kita dapatkan gitu. Jadi masuk ke politik ini ya lebih kayak gue prinsipnya gini, kayak kalau kepilih syukur, gue akan fight lebih keras lagi, gue akan berusaha untuk maksimal dengan amanat yang diberikan. Tapi gue nggak kepilih pun ini adalah pelajaran yang sangat mahal dan sangat berharga. Uang sekolah karena kayak ya nothing tulus juga. Yang penting selama setahun ini gue banyak belajar, banyak ketemu masyarakat, banyak bisa membantu, memberikan apalah gitu loh sama mereka, membahagiakan mereka, and that's enough gitu loh. Jadi kepilih nggak kepilih lebih ke bonus sih. Dan ngeliat orang happy karena kita datang, karena kita bantu tuh ada kepuasan tersendiri. Dan itu kan esensi kita sebagai entertainer juga, untuk menghibur, untuk entertain. Jadi ya sama, sebenarnya ada aspek itu yang mirip lah gue lihatnya. Oke, gue mau change ke hal yang paling kekinian nih, lagi viral juga. Apakah TikTok? Iyo, lu punya bisnis nggak? Ada bro. Lu entrepreneur nggak selama? Management bro, gue talent management. Mungkin kalian mau jadi talent? Kita nyusruk barang kita lo nanti. mau ikut, tapi bakatnya yang kita nggak punya. Enggak, sumpah seru loh ngobrol sama kalian tuh, kayak gue banyak belajar loh, sumpah deh. Kayak menarik banget loh. Kalau talent management tuh lo juga ini nggak sih, jadi apa namanya bukan mengatur ya, menyediakan talent untuk jadi influencer di sosial media apa gitu. Banyak banget TikTokers dan banyak dari mereka yang live TikTok pasti mau ke sana kan. What do you think? What do you think dengan keputusan terkini the issue right now? Nggak boleh. Pak Mendak nih ya. Wah ketum. Pak Mendak Pak Ketum. Tapi tentu saja keputusan itu belum tentu nggak membahagiakan banyak juga orang-orang yang selama ini dari sana source of income-nya ya, benar-benar datang dari TikTok Shop. Gimana menurut lo? Gini bro, gue selalu ngelihat semua tuh kayak two sides of a coin. Selalu ada kayak plus sama downside-nya ya. Menurut gue pribadi yang gue lihat tentang TikTok Shop ini, memang menjadi saat ini apalagi di kalangan Gen Z milenial menjadi salah satu source of income mereka kan. Dan emang jujur nggak sedikit juga talent gue yang punya TikTok Shop. Bahkan gue pun sempat live TikTok jualan barang di sana gitu loh, dan emang merasakan bahwa income dari sana tuh lumayan gitu. Cuman ini correct me if I'm wrong sekali lagi ya, kayak gue lihat kasusnya di sini adalah kan sebenarnya bukan TikTok Shop-nya yang dihentikan kan, cuman perizinannya yang harus dipisah. Iya nggak sih, kayak jadi izin TikTok tuh kalau nggak salah selama ini social media. Sementara sekarang mereka jadi social commerce, di mana harusnya tuh ada izin tersendiri seperti e-commerce lainnya, kayak yang lain-lain kan emang mereka portal buat jual beli barang doang. Nah tapi ini kenapa social media sekalian bisa jual beli barang. Nah di sini sebenarnya yang ditakutin adalah, ini yang gue rasain pribadi sih bro, ini gue juga gak tahu bener apa enggak ya. Iya, kan baru putus kan, jadi pasti dampaknya belum kerasa ya. Cuman ini yang gue rasain ya, selama sebagai orang yang emang in the front line juga, dan emang gue ada bisnis sama banyak produk dari TikTok Shop juga. Gue ngerasa emang, I don't know if it's a fact or not ya, kayak gue ngomong juga ya based on experience aja. Ini subjektif dia karena pengalaman dia ya. Lu jangan hakimi juga Anda netizen ya. Tinjauan lapangan ini. Memang ada ketidakadilan yang sesuatu yang nggak fair, di mana kayak kok produk-produk, a few products yang maybe not from Indonesia yang lebih di boost
yang lebih di in terms of algorithm lah. Misalnya, dan itu berasa banget karena gue juga sempat karena gue kalau jualan produk nih, misalnya kayak gue kan punya produk sendiri juga nih bro, yang gue titip jual di sana. Jual apa ente? Oh, ini underwear sama bodywear bro. Nanti gue kirimin boleh. Boleh. Sadel gue robek-robek. Iya, nah itu in terms of sales, in terms of kayak misalnya kita promote produk di sana tuh, kalau kita nggak misalnya boost the post on TikTok, itu tuh engagement yang kita dapat rendah sekali dan itu dicoba berkali-kali. Tapi at the same time, kalau gue melakukan hal yang sama dengan produk yang berbeda, itu hasilnya beda bro. Ini I don't know, kayak produk berbeda tuh yang tadi lu bilang. Iya. Produk yang bukan lokal produk. Iya. Bukan lokal. Bukan lokal ya. Itu beda banget gitu satu. Dan kalau boost itu boost itu tuh artinya lu harus push iklan. Iya, jadi kan sekarang kayak TikTok sama gitu. Instagram ada fitur untuk mereka boost the post kan. Jadi mungkin that's how they also make extra money gitu loh. Nah, cuman giliran gue misalnya yang gue promosiin produk yang bukan dari Indo, tanpa gue harus boost pun udah gede. Iya. Nah, ini gue promosiin tapi juga nggak sesignifikan kalau produk yang keadilan algoritma ya, soal keadilan algoritma. Maybe in a way ini kan, tapi kalau ditarik lagi bisa ada macam-macam faktor lagi kan. Betul. Kayak apa ya, kalau gue lihat juga di artikel yang soal kementerian ini soal perizinan juga, terus soal yang cross border goods ya kalau nggak salah ya. Iya, betul. Yang jadi biar harus kena bea cukai, terus juga yang nggak boleh TikTok Shop ini punya produk yang mereka sendiri, karena kembali lagi itu nyambung ke situ. Mereka bisa monopoli algoritmanya kan. Betul. Mereka bisa pilihin yang harus muncul di front page-nya harus produk gua dulu gitu. Algoritma itu nggak transparan kan. Iya, ya kan, tapi kalau minta keadilan pun gimana gue punya platform, gue yang investasi di R&D dan di production. Dan gue sempat ngomong sama orang TikTok loh bro, TikTok Shop yang manajernya dari China, karena waktu itu mereka sempat ketemu mengebawa satu brand dan dari sana. Brandnya sih ngakunya dari Indonesia, tapi gue tahu itu dari, maksudnya pabriknya dari sana juga. Tipu-tipu kampung lah. Iya. Oke, lanjut, terus. Mereka tuh minta dijembatanin sama Kemendak sebenarnya, karena tahu mungkin gue di PAN kan. Dan gue nanya itu algoritma tuh gimana sih, karena itu emang keluh kesah gue pribadi dan gue langsung omongin. Mereka bilang oh no, it cannot be controlled, ini robot apa-apa. Tapi menurut gue itu bullshit, karena algoritma itu bisa dikontrol gitu. Jadi gue keselnya di situ. Makanya kenapa sekarang gue dukung, karena kayak emang ya yang in my opinion ya gitu loh. Kayak gitu. Tapi lo gimana juga ngelihat kemarin juga ada kan wakil ketua DPR ya, yang juga bakal calon wakil presiden, menerima ini keluh kesah para reseller dan tiktokers yang selama ini juga dapat untung dan dapat penghasilan dari situ. Angkanya bahkan sampai katanya 13 juta Andre. Iya benar sih itu. Yang bisnisnya ada di situ. Pak Anies sama Caimin ya yang sudah menyatakan sikap di antara tiga capres ini, betul. sudah menyatakan sikap terutama Caimin. Iya, Caimin kan Anies Imin. Kalau misalnya regulasinya dibuat produk-produk yang di-boost yang untuk dijualin orang-orang ini produk lokal, kira-kira bisa nggak sih? Jadi maksudnya biar TikTok orang-orang yang influencer ini masih bisa jualan, tapi fokus mereka yang barang-barang mereka jualin tuh ya barang-barang lokal, dan itu yang dibantu di-boost sama TikTok Shop-nya. Biar dan juga kan nggak bisa katanya ke lu tadi kan. Iya tapi kan sebenarnya bisa. Gue ngerasa sih bisa sebenarnya. Iya, apa susah ya bukan. Iya. Harusnya mereka bisa bikin. Harusnya bisa. Gitu. Kenapa enggak? Tapi dalam skema perdagangan bebas ala Lee Kuan Yew, lu nggak bisa batasi peredaran barang kan. Dan lu harus kompetisi itu di pasar bebas. Kalau barang lu lebih murah dan lebih reachable ya itu kan maksudnya kalau perspektifnya pasar bebas. Kalau perspektif keberpihakan dan proteksi, kita harus mikirin yang lokal dulu kan. Betul. Tapi lu ngelihat gak banyak yang maksud gue berdampak gitu dengan algoritma yang tadi, produk-produk dari luar. Banyak yang dampak gak sih ke UMKM kita gitu? Iya itu dia ngomongin yang tadi lo bilang tuh bener juga bro. Kalau ini ngomongin kayak apa free market ya, pasar bebas, justru yang kasihan kan yang UMKM yang mereka bersaing sama giant-giant dari Cina yang source-nya banyak banget, jadi mereka gimana cara bersaingnya kan nggak fair dong. Mungkin itu juga yang akhirnya membuat orang-orang di Tanah Abang yang rame itu segala macam jadi berkoar-koar kan. Tapi gue juga ngerasa at the same time penjual-penjual tradisional ini harus bisa kita bina supaya bisa compete di digital world gitu. Jadi nggak bisa kayak stuck di itu juga gitu loh. Jadi kita support tapi mereka juga harus mau berkembang sih. Apa yang bikin menurut lu nih ya, kalau lu analisa sebagai pelaku ya, kan teman-teman di Tanah Abang kan juga bilang kita nih udah live segala macam kagak ada yang beli segala macam. Artinya mereka juga bukan yang nggak mau masuk ke digital, mereka udah go coba digital. Tapi emang gua kalah gitu barang. Apa yang bikin mereka kalah menurut lo?
Dari analisa lo ya? Karena itu mungkin salah satu faktornya, bro. Apa? Yang dimana dari platformnya sendiri mungkin ada keberpihakan terhadap I don't know. Tapi kan TikTok tuh kan memang agak ini ya, memang gue kadang-kadang ya. Lo main TikTok tapi, bro? TikToknya Total Politik kan gue login. Oke. Iya kan. Gue tuh kadang-kadang berpikir konspiratif gitu, Dit. Kenapa? Kenapa konten gue bahas ini rame, konten bahas ini enggak? Dan beda sama Instagram. Beda sama Instagram. Iya. Di Instagram yang rame ini, di Instagram Reels ya. Di TikTok kok ini busuk banget dengan konten yang sama. Iya. I agree. Iya. Iya sih, lu Bener, setuju gue setuju. Ini ada, gue malah berpikir karena apa? Channel gue channel politik kan. Ini ada bias kepentingan ideologi ini. Gue malah berpikir kayak gitu. Iya benar. Bro, gue juga Karena mikir politik kayak ya? lo sih, jujur. Iya. Gue mikir kayak lo sih. Gitu Gue ngeliatnya malah dari segi bener content making. Beberapa konten, ya cuman ini malah jadi topik yang lain. Iya, sangat berbeda. apa. Ini all about you. Oke. Tapi gue gak tau pasti bakalan rame deh. Iya. Contoh, ini yang gue rasain pribadi yang menjadi kayak keresahan gue pribadi ya. Yang gue kepingin kayak sebenarnya nanti kayak kalau gue bisa rubah, gue pingin rubah soal censorship ini juga gitu loh. Gue ngerasa kalau konten-konten di TikTok yang berbau-bau, mereka, gue ngomong spesifik boleh gak ya? Boleh. Gue ngerasa kalau konten-konten itu berbau tentang itu akan dipromot dan disebarluaskan dengan sangat gampang. Atau bahkan propaganda-propaganda atau hoax berita-berita yang berbau tentang itu pasti ramai dan viral. Oh, justru keberpihakan TikTok ada di sana. Enggak, ini kalau ngomongin personal content, maksud gue kayak personal experience di luar dari yang TikTok Shop itu ya. Gue ngerasa itu tadi, tapi ada kayak iya, ada message-message tertentu yang sama mereka support yang itu di-boost. Iya. Kalau di net kayak Netflix. OTT kan, OTT platform kan. Makanya misalnya kayak atau mungkin itu wave human rights-nya di dunia kayak gitu kali. Maybe juga ya, tapi ya. Ya artinya kan yang memegang decision maker di perusahaannya punya bias ideologi itu. Betul, gitu. karena soal feminisme keperempuanan kan juga naik banget. Gitu, ini juga kayak gini. Ini gue mau lihat di atas itu lagi. Lingkungan juga. Di atas soal keyakinan, tapi soal geopolitik juga. Ini yang terjadi misalnya di Filipina. Bongbong Marcos itu menang, katanya salah satu faktornya TikTok. Karena salah satu dia adalah capres yang dianggap sangat dekat dengan foreign policy-nya China di di geopolitiknya China di Filipina. Ya, dan Bongbong Marcos ini, Ferdinand Marcos Junior ini, lo tau nggak? 2 kali dia nggak ikut debat capres, bos. Kagak mau dia. Dia skip. Bodoh amat. Jadi yang ngomong tuh lawannya aja. Nggak ikut debat capres KPU. Tapi dia kepilih. Gila ya. Gila nggak lo? Itu gara-gara? Salah satunya TikTok katanya, analisisnya. Karena di TikTok dia gede banget. Menarik. Iya, itu artinya ini bicara sentralisme di sana gitu. Platformnya di sana. Makanya kalau TikTok itu kalau lu buka, kayaknya otak kita agak konspiratif gitu. Gue pikir gue dong yang ngerasain itu. Kayak iya sih. Gitu, sama. Iya. Tapi gue nggak tahu apa gue terlalu kayak kritis, maksudnya terlalu kayak over analyzing. Kalau menurut gue lu valid karena lu pelaku. Iya. Kalau kita kan paling cuman likes-nya berapa nih? Kok beda? View-nya berapa? Kalau lu kan menyangkut ini barangnya laku apa enggak? Iya. Nah, bisnis kan. Kan implikasinya ke situ. Benar. Iya kan? Implikasinya ke barang. Kan produk budaya itu ada yang material, ada yang imaterial. Yes. Ideologi itu kan imaterial kan? Cara berpikir, cara pandang, geopolitical position. Kan pada esensinya kan perang apapun, pada akhirnya itu soal the winning heart of and mind of the people. Bukan menang atau melukai orang lain, tapi memenangkan hati dan pikiran kan gitu. Either you buy or you vote. Yes. Iya kan? Gila nih. Omongan kita jadi insightful gini ya. Sumpah ini berat banget loh, gue gak nyangka seberat ini lah. Tapi kita lu gak terpaksa juga ngomongin ini. Enggak sih, berarti gue seneng, gue malah jujur gue seneng banget. Ini kayak knowledge baru tentang gue. Seru kan diskusi kita kan. Kalian sangat knowledgeable loh berdua. Lulusan apa sih, sejarah? Lu jangan ngumbang-ngumbang kami dong. Tapi memang iya sih, maksudnya gini, bukan
knowledgeable atau apa sih, Rel. Kita bikin konten ini tujuan pertamanya bikin kita makin pinter dulu. Habis itu baru tujuannya buat penonton, kalau ada manfaat bisa ente ambil, syukur-syukur silakan. Kalau enggak minimal kita berdua makin pinter. Gue juga karena gue juga pengen tahu kan perspektif lu sebagai quote unquote pedagang di tadi TikTok. omongan lu gue jadi mikir juga. Iya, gue juga dapat ilmu. Itu yang gue rasain sih, tapi belum gak tahu valid apa enggak, tapi ya. Karena gue nggak dagang. Gue juga berpikir sama lu, gue kira gue sendiri juga. Ternyata sama. Ternyata kita mirip loh, bro. Iya, walaupun muka gue hancur. Gue cek kan di jurnal-jurnal soal TikTok segala macam. Belum ada. Ada penjelasan-penjelasan kayak gitu. Iya, makanya kemudian orang mencoba melawan. Beberapa negara sudah melawan. Iya. Tapi kan lagi-lagi, Bos. Politik itu kan dan termasuk bisnis. Makanya either you buy or you vote. Yes. Makanya Amerika hantam TikTok kan. Ya, Kanada udah stop. China juga gak sih? Enggak, itu yang China. Itu bukannya TikTok ada TikTok di ban dari China kalau. India. Oh, India ya. India. Jadi karena mereka ngelihat TikTok itu bukan hanya sebagai sebuah perusahaan teknologi, tapi ini adalah representasi dari kekuatan geopolitik. Iya, tapi apakah negara bisa melakukan pembatasan dan hal yang sekeras seperti India gitu-gitu misalnya, kan belum tentu. Ya. Karena TikTok udah jadi bagian dari lifestyle kehidupan sehari-hari orang, baik dari bisnis ataupun kehidupan sehari-hari. Apakah pemegang kebijakan itu mau ditinggalkan oleh jutaan orang yang selama ini hidup dengan itu gitu? Tapi menarik juga sebenarnya. Orang tuh ribut pro pasar bebas, pro TikTok untuk sebuah produk platform yang dibuat di negara yang nggak demokratis amat sebenarnya. Yang membela malah pro demokrasi semua, yang membela pro pasar bebas, sama ternyata mereka yang bikin juga nggak percaya demokrasi. Kalau lu bela Meta sih masih mending ya. Masih mending. Facebook gitu ya udah lah ya. Interesting. TikTok dibuat di negara yang you name it otoriter secara politik. Iya kan? Dan mereka kan kita jadi paham gitu loh. Maksud gue gini, konspirasi tadi, Rel. Kenapa itu mungkin di TikTok, Dit, menurut gue? Maksudnya? Kenapa itu mungkin terjadi di TikTok? Bukan di platform lain. Menurut karena sentralistik. Iya, karena itu imajinasi mereka soal dunia kan, di negara. Control the mind. Iya juga ya. Itu terlalu jauh gak sih? Gue kayak sih. Iya ya. Karena gini, kalau dulu kan sistemnya adalah lu kuasai media. Iya. Karena nggak ada orang tuh, makanya media itu sistemnya kan punya agenda setting. Apa yang media anggap benar, apa yang media anggap salah, itu yang akan dianggap orang itu benar. Jadi propaganda ya. Iya, karena source-nya itu, makanya kuasai media, kuasai radio. Makanya kenapa dulu kudeta. Lo tau nggak? Selain instalasi listrik dan air, sama telegram, lo juga kuasai radio. Lo nggak? Ini kan jelang G30S nih. Semua tema lo. Iya kan, setelah kasus itu kan Letkol untung langsung ke RRI. Dia bikin pengumuman karena orang taunya dari situ. Nah sekarang kan udah multi platform. Nah TikTok itu salah satu caranya itu mungkin dipikirin orang yang bikin dan konspirasi. Gue sama lu, Rel. Imajinasi gue juga kayak sama gitu. Gue juga setuju, cuman lu lebih elaborasi lebih jauh lagi. Ya benar. Ya, oke. Asik. Nah ini kita. Ini menarik ya topiknya. Iya menarik akhirnya kan. Iya. Nah coba kasih ini dulu sebagai penutup, Rel. Lu kalau pesan-pesan sih standar ya, tapi maksudnya gini. Manifesto enggak? Yang ingin lu sampein ke kawan-kawan di Gapilo Indonesia. Bukan, buat anak-anak muda yang ingin memulai karir politik yang masih ragu, apa yang mau lu sampein? Kalau lu kan udah nggak ada keraguan lagi kan? Iya, kalau lu masih ragu ya, bro ya. Gua ragu. Kayaknya gua lebih enak gitu. Kalau gue gini ya, mungkin ini bisa apply untuk kehidupan personal kalian ataupun career path apapun yang ingin kalian lakukan ke depannya. Tapi yang pasti, a big journey begins with a single step. Kalau kita ingin melakukan perubahan, you have to be the change that you wish to see in the world. Kalau kalian ingin dunia itu seperti apa, kita sebagai anak muda udah bukan lagi hanya di imajinasi kita, oh kita nih penerus bangsa. Tapi nyatanya saat ini memang kitalah generasi penerus bangsa secara data, secara fakta. Jadi kalau kita ingin melakukan perubahan, I think it's time kita udah melek politik.
it's time kita ngambil those small steps supaya kita bisa mengambil action yang lebih besar lagi. Jangan pernah takut untuk melakukan kesalahan, karena prinsip aku adalah lebih baik kita masih muda dan kita salah, kita nggak perlu malu daripada kita udah tua, udah punya posisi dan kita malu-maluin. Thank you, terima kasih. Thank you udah, thank you bro. Udah membuat layar kita jadi lebih bagus, berbudaya gitu. Sering-sering lah sini ya. Boleh. Sering-sering ajarin gue dong, ini insightful banget loh. Bang Apon kita nongkrong di luar aja lah. Biar ada layar gue ganteng-ganteng gini kan. Habis ini tukeran TikTok ya kita. Oke, sampai jumpa lagi di Total Politik.